Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Kennedy, CGP Angkatan 9 dari SDIT Dambaan Umat Paninggahan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan yang saya ambil pada modul 1.4 ini mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilaksanakan menggunakan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi, perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku berdasarkan ada 3 hal motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan apabila motivasi yang terdapat adalah masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan ingin memperoleh penghargaan atau imbalan, berarti motivasi tersebut adalah motivasi eksternal atau berasal dari luar dirinya. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, itu merupakan motivasi internal. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Harapkan kita sebagai seorang guru memiliki kontrol manajer, yaitu guru berbicara bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dia dapat mengarahkan dirinya sendiri untuk melakukan kebajikan. Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pada keyakinan sekolah atau kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Dan keyakinan sekolah ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pada hal ini, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kaitan budaya positif dengan pembelajaran modul-modul sebelumnya, yaitu dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah: berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif di sekolah akan terjalankan apabila terwujudnya
tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pemikiran beliau, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan yang ada pada murid. Nilai dan peran guru penggerak sangat penting dalam membangun budaya positif, yaitu ada 5 peran guru penggerak: berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Perubahan-perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak yang terbentuknya budaya positif dapat terwujud apabila sekolah tersebut aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan berlandaskan kepada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah merefleksi kepahaman mengenai modul 1.4. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar Anda? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata pemberian penghargaan atau reward dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan antara murid, mengurangi ketepatan nilai yang akan disampaikan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan juga pemantau. Seharusnya kita sebagai guru adalah posisinya manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya menangani siswa yang tidak bisa mengontrol emosinya karena kesal melihat perlakuan temannya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai memunculkan motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu ada perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi yang tidak sesuai jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah dan juga menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Pernah, namun saya hanya menggunakan 1 atau 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas
dengan memberikan pernyataan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti memiliki kesalahan, dan memvalidasi kesalahan dengan bertanya apa benar antum sudah melakukan hal yang salah tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas ataupun sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun lingkungan lainnya. Terima kasih, semoga video ini dapat menginspirasi kita semua. Salam guru penggerak.